Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Andri M93. Dan kali ini saya akan membahas spoiler dari Wudong Qiankun. Oke, saya mengingatkan kembali ya bahwa konten ini benar-benar full spoiler. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada alur ceritanya. Season 4 Episode 4. Simbol kuno itu diam-diam melayang di depan Lindong. Simbol itu tidak besar dan hanya seukuran tengkorak manusia. Selain itu, simbol itu tidak memiliki lintasan yang tetap dan hanya sesekali bergoyang. Saat berfluktuasi, terlepas dari bagaimana simbol berfluktuasi, tubuhnya perlahan berputar seperti lubang hitam, sementara jejak kekuatan hisap yang mendominasi yang dapat menyerap langit mengalir keluar terus-menerus, dan menyebabkan seluruh domain bergetar. Itu adalah lubang hitam yang diciptakan oleh simbol surgawi. Lindong menatap dengan sungguh-sungguh pada simbol leluhur yang melahap itu. Saat ini, tidak ada gerakan yang datang dari simbol leluhur itu. Sepertinya masih tertidur. Namun, di tengah keheningan ini, Lindong masih bisa merasakan bahwa simbol jiwa takdir di dalam istana Niwannya masih bergetar terus-menerus, sementara sensasi menakutkan muncul dari dalam. Simbol jiwa takdir Lindong awalnya berasal dari simbol leluhur melahap. Sekarang mereka telah menemukan tubuh aslinya, wajar bagi mereka untuk mengalami emosi seperti itu. Hehe, apakah itu simbol leluhur Devouring yang legendaris? Ini memang sangat ajaib. Little Marten terus-menerus mengukur simbol leluhur yang melahap itu, sementara matanya dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lindong menggosok tangannya dan bertanya dengan tenang. Sempurnakan dan dapatkan persetujuannya. Little Marten menatap Lindong, sebelum matanya tiba-tiba berubah serius ketika berkata, jika Anda benar-benar dapat memperbaiki simbol leluhur yang melahap, maka potensi masa depan Anda tidak akan terbatas. Namun, izinkan saya memperingatkan Anda terlebih dahulu, menyempurnakan simbol leluhur yang melahap juga dipenuhi dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, simbol leluhur yang melahap itu sangat berbahaya. Jika Anda tidak hati-hati, itu akan menelan energi mental Anda dan Anda tidak akan pernah bisa pulih. Dalam kata ini, ada 8 simbol leluhur dan masing-masing memiliki kemampuan magis. Di masa lalu, saya pernah bertemu dengan seorang praktisi yang sangat kuat yang ingin memperbaiki simbol leluhur api. Namun, akhirnya, dia dibakar menjadi garing oleh 1000 api surgawi yang dipanggil oleh simbol leluhur api. Petik 2. Mata Lindong sedikit membeku. Seorang praktisi yang bisa disebut kuat oleh Little Marten pasti sangat tangguh. Namun, terlepas dari itu, dia masih tidak berhasil menyempurnakan apa yang disebut simbol leluhur api. Sebenarnya, seseorang tidak hanya membutuhkan kekuatan untuk mendapatkan persetujuan dari simbol leluhur. Di antara 8 simbol leluhur yang melahap adalah yang paling misterius dan ini adalah pertama kalinya saya melihatnya. Oleh karena itu, akan lebih sulit untuk mendapatkan persetujuannya dan Anda harus siap secara mental. Petik 2. Saat Little Marten menatapnya dengan serius, Lindong diam-diam menganggukkan kepalanya. Matanya terfokus pada lubang hitam itu seperti simbol leluhur yang melahap. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, sebelum dia dengan lembut berkata, meskipun sulit, sekarang bukan saatnya untuk menyerah. Untuk mendapatkan simbol leluhur yang melahap ini, saya sudah berusaha keras. Sekarang saya akhirnya mendapatkannya, bahkan jika itu hanya tembakan tipis, saya tidak akan menyerah. Little Marten diam-diam menganggukkan kepalanya, sebelum cakarnya menunjuk ke simbol leluhur yang melahap itu dan berkata, jika Anda benar-benar tidak takut akan hal itu, maka masukkan energi mental Anda ke dalamnya. Jika Anda dapat memperoleh persetujuannya, maka Anda akan dapat pergi dengan aman. Tentu saja, jika Anda gagal untuk mendapatkan persetujuannya, maka Anda akan dimakan oleh simbol leluhur yang melahap itu dan menjadi jejak energi yang terkandung di dalamnya, sementara pikiran Anda akan tersebar di seluruh dunia. Mata Lindong terkonsentrasi pada simbol leluhur yang melahap itu. Yang terakhir perlahan menggeliat saat bermutasi menjadi berbagai struktur lubang hitam. Kegelapannya tak tertandingi dibandingkan dengan kegelapan di celah Black Yin yang misterius. Paling tidak, di area ini, beberapa cahaya masih bisa mekar. Namun, di dalam simbol leluhur yang memakan, bahkan cahaya pun tidak bisa ada.
Untuk mengambil inisiatif dan menempatkan energi mental seseorang ke dalam kegelapan maniak itu, keberanian itu bukanlah sesuatu yang dimiliki setiap orang. Meskipun saya tidak memiliki ambisi besar untuk melindungi dunia, saya ingin melindungi kerabat terdekat saya. Karena itu, saya membutuhkan kekuatan. Untuk mendapatkannya, saya bersedia membayar berapapun harganya. Petik 2. Suara tenang Lindong perlahan bergema dari dalam mulutnya. Ekspresi tekad terpampang di wajah mudanya. Anak muda, dalam kegelapan, gunakan hatimu untuk menemukan jalanmu. Tetap jujur pada diri sendiri dan jangan terganggu. Ingatlah bahwa semua ilusi yang berbeda semuanya palsu. Suara kasar sesepuh bermata hitam itu berputar-putar di sekitar telinga Lindong. Segera, sosoknya perlahan menghilang, sebelum benar-benar menghilang dari dunia ini. Sama seperti bayangan tua bermata hitam itu menghilang, Lindong perlahan menutup matanya. Energi mental dengan cepat menyembur keluar dari dalam istana Niwannya, sebelum mereka berubah menjadi seberkas cahaya tipis yang terbang dengan berani ke dalam simbol leluhur pelahap lubang hitam itu. Bas-bas. Seolah bisa merasakan kedatangan Lindong, simbol leluhur Devouring yang awalnya diam itu sebenarnya mulai berputar perlahan. Sementara itu, tubuhnya mulai tumbuh dengan cepat. Dalam sekejap mata, simbol leluhur yang melahap itu langsung berubah menjadi lubang hitam. Lubang hitam itu tidak besar, namun sangat menakutkan. Bahkan ketika cahaya bersinar di dalam, itu langsung menghilang, seperti ditelan langsung. Objek itu benar-benar keluar dari kata ini dan bisa melahap apa saja. Kemampuan melahap yang muncul dari dalam lubang hitam itu tidak terlalu kuat. Namun, celah yin hitam misterius langsung mulai berubah menjadi kacau, sementara ki dingin terminus bumi yang tak terhitung jumlahnya secara otomatis menyapu. Namun, ketika ki dingin terminus bumi ini, yang cukup kuat untuk menindas praktisi tahap manifestasi manapun, datang dalam radius 1000 meter dari lubang hitam itu langsung berubah lembut, sebelum terus mengalir ke dalam lubang hitam itu. Little Marten berdiri di bawah simbol leluhur yang memakan. Kemampuan melahapnya tidak termasuk itu juga. Oleh karena itu, ia dapat dengan aman mengangkat kepalanya dan mengamati pemandangan ini, sebelum ia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Untungnya, mereka berada di celah Black Yin yang misterius. Kalau tidak, jika mereka berada di luar, itu pasti akan memunculkan fenomena alam yang menghancurkan bumi dan praktisi elit yang tak terhitung jumlahnya pasti akan mengintip. Faktanya, bahkan praktisi elit di luar dinasti yang besar akan merasakannya. Sama seperti lubang hitam itu terwujud, energi mental Lindong langsung ditelan olehnya. Energi mental Lindong yang instan masuk ke simbol leluhur yang memakan itu, tubuh Lindong benar-benar membeku, sementara wajahnya tenang. Kemudian, dia menutup matanya, seperti patung. Nak, kamu harus kembali dengan selamat. Kakek Marten tidak ingin tinggal di lubang kotoran ini selama sisa hidupku. Ketika dia melihat Lindong berlari ke simbol leluhur yang melahap itu dengan sembarangan, Marten kecil menggosok cakarnya sambil bergumam. Ketika dia berlari ke dalam lubang hitam yang dibentuk oleh simbol leluhur yang melahap itu, mata Lindong dengan cepat tertutup oleh kegelapan. Kegelapan itu sangat murni, tidak hanya melumpuhkan penglihatan seseorang, bahkan melumpuhkan sentuhan seseorang. Kegelapan. Ini adalah dunia kegelapan tanpa jejak cahaya atau jejak kebisingan. Seluruh dunia seperti sebelum penciptaan terjadi. Seseorang tidak dapat menggambarkan hanya dengan kata-kata siksaan yang dialami seseorang dalam lingkungan seperti ini. Dalam kegelapan itu, seseorang bahkan tidak tahu apakah itu ada. Dalam kegelapan, setelah panik awalnya, Lindong mulai tenang secara bertahap. Lingkungan ini sudah cukup untuk membuat orang biasa menjadi gila. Namun, dia jelas mengerti bahwa pada saat ini, lebih penting baginya untuk tetap tenang. Kalau tidak, dia akan terjebak dalam kegelapan ini selamanya dan dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Siksaan yang akan dia alami saat itu akan lebih mengerikan daripada kematian. Jika seseorang dapat memperoleh persetujuan dari simbol leluhur yang melahap, seseorang akan memiliki potensi untuk menjadi seorang praktisi legendaris yang kuat. Namun, sebelum mendapatkan persetujuannya, seseorang harus menjalani cobaan dan kesengsaraan yang tidak dapat ditanggung oleh kebanyakan orang biasa. Lindong diam-diam berjalan melalui kegelapan tanpa lelah, langkah demi langkah. Dalam kegelapan, dia harus bertahan dalam kegelapan dan bertahan dalam keheningan. Di dunia yang gelap, waktu terasa seperti tidak ada habisnya. Sesosok berjalan tanpa tujuan dalam kegelapan, seperti seorang sadu dan sepertinya dia tidak akan pernah berhenti.
Waktu yang lama tampaknya telah berlalu, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Lindong telah kehilangan semua konsep waktu. Berada dalam kegelapan tanpa akhir ini, dia pernah panik sebelumnya dan dia juga putus asa. Bagaimanapun, tempat ini adalah penjara paling menakutkan di dunia. Namun, setelah panik dan putus asa berkali-kali, pikiran Lindong mulai berubah semakin tenang dan berubah-ubah. Akhirnya, dia bahkan melupakan keberadaannya sendiri. Dalam kegelapan, sesosok perlahan berjalan. Dalam kegelapan, waktu perlahan berlalu, hampir 100 tahun. Sesosok perlahan berjalan dalam kegelapan. Langkah kakinya selalu sama, tanpa perbedaan 1 milimeter pun. Dia sepertinya telah melupakan dirinya sendiri, melupakan kegelapan, melupakan segalanya. Saat saya berjalan dalam kegelapan, saya telah belajar kebenaran tentang melahap. Setelah melahap, tidak ada yang tersisa. Dalam kegelapan, pikiran ini diam-diam menyebar. Sosok itu, yang terus berjalan tanpa henti, sebenarnya mulai melambat. Begitu sosok itu melambat, tiba-tiba, di tengah kegelapan yang tak berujung itu, sebuah cahaya tiba-tiba memanjang dari belakang sosok itu sebelum akhirnya mencapai kakinya. Berdasarkan pemandangan ini, sepertinya selama dia berbalik dan melangkah ke cahaya itu, dia akhirnya bisa membebaskan diri dari kegelapan yang tidak pernah berakhir ini. Cahaya itu berhenti di kaki sosok itu, sebelum dia menundukkan kepalanya dan menatap cahaya itu, yang sudah lama tidak dia lihat. Cahaya tiba-tiba mengalir ke matanya yang cekung. Kemudian, senyum lembut yang tenang tiba-tiba muncul di wajah mudanya yang lesu. Jalannya ada di hatimu. Semua berbagai ilusi semuanya palsu. Melahap simbol leluhur, aku telah meninggalkan dunia gelapmu. Sosok itu tersenyum lembut. Terkandung dalam nada suaranya, sebenarnya adalah sensasi perubahan. Namun, dia tidak berbalik dan berjalan menuju cahaya, sebaliknya dia dengan berani menuju kegelapan. Tepat saat dia mengambil langkah ke depan, cahaya di belakangnya langsung runtuh. Kemudian, kegelapan mulai terdistorsi, sebelum meledak dengan retakan keras seperti pecahan kaca. Ketika kegelapan itu meledak, sensasi bersinar hangat muncul. Kegelapan berubah menjadi langit malam berbintang yang indah. Kemudian, sosok itu melangkah ke langit malam bertabur bintang itu. Di depannya, sebuah simbol kuno diam-diam melayang di udara. Di atas simbol itu, orang bisa samar-samar melihat sosok buram. Menatap simbol kuno itu, sebuah lengkungan kecil perlahan muncul di wajah Lindong yang hampir mati rasa. Dia tahu bahwa ini adalah jiwa simbol dari simbol pelahap leluhur. Jika dia bisa melihat jiwa simbol, itu berarti dia telah berhasil mendapatkan persetujuannya. Di ruang berbintang yang tenang, Lindong menatap simbol kuno di depannya dan tiba-tiba menyadari bahwa bahkan pada saat ini ketika layak menjadi gila dengan kegembiraan, dia agak tenang, di mana dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terpana, dan tidak bisa berkata-kata. Kegelapan tak berujung itu membuat jantung berdebar-debar, tetapi dia telah berjalan di dalamnya hanya dewa yang tahu berapa lama. Dalam kegelapan, tidak ada serangan ganas atau serangan dari formasi besar seperti yang dia bayangkan, tetapi kegelapan yang tenang semacam itu lebih kejam daripada serangan mematikan manapun. Lindong tidak dapat membayangkan bagaimana dia telah melewati dunia kegelapan yang menakutkan itu, tetapi dia masih bisa merasakan bau ketakutan yang tersisa di benaknya. Itu adalah keadaan pikiran yang telah diciptakan di dunia kegelapan. Dalam kegelapan tak berujung di mana bahkan tubuh seseorang tidak ada, dia hampir kehilangan dirinya sekali dan tenggelam ke dalam kegelapan. Bahkan jalur cahaya yang muncul di belakangnya pada akhirnya adalah ujian yang kejam. Jika Lindong benar-benar berbalik dan melangkah ke jalan cahaya, ketika dia berjalan ke ujung jalan, dia akan menemukan bahwa dia akan selamanya tenggelam dalam kegelapan. Akhir seperti itu lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri. Untungnya, ketika dia memasuki simbol leluhur yang memakan, peringatan tetua mata hitam itu telah mencapai penggunaan yang paling penting. Pada saat terakhir, Lindong memilih untuk bertahan pada rute di dalam hatinya dan menyerah pada jalur cahaya yang sangat menarik. Orang biasa tidak dapat membayangkan betapa banyak godaan yang akan dimiliki secercah cahaya setelah berjalan dalam kegelapan untuk waktu yang lama. Itu mirip dengan seseorang yang akan mati kehausan di padang pasir melihat seteguk air manis. Godaan semacam itu tak tertahankan, tapi untungnya, Lindong pada akhirnya bertahan, memunggungi cahaya saat dia berjalan keluar, berjalan menuju jalan di dalam hatinya, sementara jalan di dalam hatinya membawanya ke tempat yang dia inginkan. Pergilah. Dunia kegelapan yang begitu sunyi hingga menakutkan,
tanpa angin atau gerakan apapun. Tapi bagi Lindong, itu tidak diragukan lagi lebih berbahaya daripada menantang 1000 sekte boneka mengerikan. Jika dia tahu bahwa tes simbol leluhur yang melahap sebenarnya akan sangat menakutkan, mungkin, Lindong akan benar-benar mulai ragu sebelum dia masuk. Ini telah menjadi uji coba kemauan. Fiuh. Lindong menghela nafas panjang, menundukkan kepalanya untuk melihat hanya untuk sedikit terkejut. Dia telah menemukan bahwa tubuhnya benar-benar menjadi jauh lebih padat dari sebelumnya. Apa yang telah memasuki simbol leluhur melahap bukanlah tubuh fisik Lindong, tetapi energi mentalnya. Selain itu, Lindong ingat dengan jelas bahwa ketika dia baru saja memasuki simbol leluhur, energi mentalnya hanya mampu mengambil bentuk manusia, dan sangat pingsan dan ilusi. Namun, energi mental ini sekarang memberikan perasaan yang solid dan nyata dan tampak tidak berbeda dari tubuh fisiknya. Bahkan beberapa master simbol jiwa tingkat menengah tidak dapat mencapai energi mental yang solid seperti itu, namun Lindong mengandalkan energi mental master simbol jiwa tingkat rendahnya untuk berhasil memadatkannya. Meskipun energi mental saya tidak tumbuh banyak, telah menjadi lebih keras dan lebih nyata dari sebelumnya, sok memenuhi wajah Lindong. Meskipun energi mentalnya tidak meningkat, tingkat energi mental Lindong saat ini tidak diragukan lagi cukup untuk mengungguli semua master simbol jiwa tingkat menengah. Seolah-olah jumlah energi mental belum meningkat, kualitasnya telah meningkat secara substansial. Di antara mereka yang memiliki level yang sama, energi mental Lindong kemungkinan sebanding dengan beberapa kali atau bahkan 10 kali lipat jumlah energi mental, dan ini adalah manfaat yang dia peroleh di dunia kegelapan. Tidak hanya dia berhasil menerima pengakuan dari simbol leluhur yang melahap, fondasi energi mentalnya telah menjadi sekokoh gunung. Ini adalah hal yang paling berharga. Sepertinya waktu yang aku habiskan di simbol leluhur yang melahap tidak sebentar. Tatapan Lindong berkedip. Energi mental yang mantap dan kokoh seperti gunung ini bukanlah sesuatu yang bisa dilatih dalam waktu singkat. Tidak peduli seberapa abnormal dunia kegelapan itu masih harus memakan waktu setidaknya setengah tahun. Tentu saja, ini tidak membuat Lindong tercengang sedikit pun. Ketika dia berada di dunia kegelapan, seolah-olah dia telah menghabiskan 100 tahun di sana. Bahkan jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa 10 tahun telah berlalu di dunia luar, dia tidak akan menganggapnya tak terduga sama sekali. Setelah memeriksa dirinya sendiri untuk sementara waktu, Lindong akhirnya mengalihkan semua perhatiannya ke simbol kuno yang perlahan bergerak di depannya. Saat ia berkonsentrasi, Lindong menemukan bahwa ada sosok yang samar-samar terlihat pada simbol yang tampaknya tidak memiliki bentuk tetap. Itu berfluktuasi dari waktu ke waktu, dan ketika dia samar-samar melihat sosok itu berubah menjadi tetua mata hitam, Lindong menyadari bahwa roh simbol leluhur yang melahap tampaknya berubah menjadi bentuk pemiliknya setelah disempurnakan. Simbol leluhur Devouring saat ini dalam keadaan tak bertuan setelah kematian tetua mata hitam, dengan demikian, tidak memiliki bentuk atau penampilan yang jelas. Lindong berdiri di depan simbol leluhur yang melahap dan dengan hormat membungkuk ke arahnya. Keberadaan kuno semacam ini layak untuk sikap hormat. Bas-bas. Ketika Lindong membungkukkan tubuhnya, simbol kuno itu benar-benar mengeluarkan suara mendengung yang aneh. Sosok yang tidak jelas itu menggeliat seolah-olah perlahan mengulurkan tangan ke Lindong. Karena Lindong telah berhasil melewati dunia kegelapan, dia dapat dianggap telah memperoleh pengakuan dari simbol leluhur. Oleh karena itu, sekarang ia mengulurkan tangan, jelas berniat menyelesaikan langkah terakhir untuk mengenali seorang master. Setelah melihat adegan ini, Lindong perlahan menganggukkan kepalanya, ekspresi wajahnya seperti sumur kuno tanpa riak. Dunia kegelapan ternyata sangat berguna dalam penempaan karakternya. Simbol leluhur yang memakan memiliki roh simbol, dan roh simbol ini memiliki kecerdasan roh. Namun, kecerdasan roh semacam ini jauh dari sebanding dengan Little Marten. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa simbol leluhur tidak dapat dibandingkan dengan Little Marten, tetapi karena simbol leluhur sudah ada terlalu lama, dan terlalu kuat. Sangat sulit bagi objek kuat semacam ini untuk benar-benar memiliki kecerdasan seperti manusia. Itu memiliki roh, tetapi tidak dapat memiliki kecerdasan yang mengejutkan seperti Marten kecil atau binatang iblis kuat lainnya. Lindong mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh tangan simbol roh itu. Segera, sosok yang terakhir menggeliat dan berfluktuasi, langsung berubah menjadi gambar membelah Lindong. Namun, mata simbol roh itu gelap gulita seperti tetua mata hitam, pemandangan yang sangat aneh.
Ketika roh simbol mengambil penampilan Lindong, lubang hitam seperti simbol kuno yang perlahan bergoyang juga melayang keluar saat gelombang energi melahap menyebar dari dalam. Di hadapan kekuatan semacam itu, bahkan cahaya pun tidak bisa lepas. Simbol leluhur devouring yang berdenyut melayang di atas dahi Lindong sebelum tenggelam ke dalamnya. Ledakan. Sebagai simbol leluhur devouring tenggelam ke kepala Lindong, gelombang demi gelombang kekuatan melahap tangguh segera meledak di sekitar tubuhnya. Saat gelombang ini menyebar keluar, lubang hitam besar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di ruang berbintang. Saat lubang hitam menelan segalanya, bintang-bintang dan daratan runtuh, perubahan seketika dan menakutkan. Lindong duduk di tengah lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya, membiarkan lubang hitam itu hancur dan bintang-bintang naik dan turun, sementara tubuhnya tidak bergerak sedikitpun. Ketika roh simbol dari simbol leluhur yang melahap melihat ini, tangannya melambai saat tubuhnya dengan cepat memudar, berubah menjadi kilatan cahaya kecil dan memasuki tubuh Lindong. Bang! Begitu memasuki tubuh Lindong, perubahan yang menghancurkan bumi dimulai di istana Niwan Lindong. Simbol jiwa takdir yang awalnya mengambang di istana Niwannya benar-benar hancur dalam sekejap, berubah menjadi energi mental murni yang mendesing di istana Niwan. Bas-bas. Di tempat di mana simbol jiwa takdir hancur, sebuah lubang hitam perlahan muncul saat kekuatan melahap yang mengerikan menyebar keluar. Hua, saat kekuatan melahap menyebar, energi mental yang memenuhi istana Niwan benar-benar tersedot ke dalam lubang hitam dalam beberapa saat. Kecepatan mengisap itu menakutkan, dan setelah menyerap energi mental, lubang hitam tidak berhenti saat kekuatan melahapnya tumbuh semakin kuat. Di bawah kekuatan melahap semacam ini, bagian dari energi mental yang sangat kuat tiba-tiba menyebar keluar dari ruang berbintang. Energi mental ini sangat kuno dan tampaknya milik simbol leluhur yang melahap karena sekarang tanpa henti mengalir ke istana Niwan Lindong. Saat energi mental yang begitu kuat mengalir, istana Niwan Lindong segera diisi oleh energi mental yang kuat sebelum sekali lagi ditelan oleh lubang hitam. Di bawah melahap ini, Lindong bisa merasakan energi mentalnya meningkat dengan cepat dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Biasanya, seseorang perlu berhati-hati dengan peningkatan tajam dalam energi mental ini. Bagaimanapun juga, tidak ada kekurangan dari master simbol yang istana Niwannya telah dihancurkan oleh energi mental yang tiba-tiba, tidak terkendali dan kuat. Namun, ini jelas bukan masalah bagi Lindong. Sekarang simbol leluhur yang melahap mengawasi istana Niwannya, kemungkinan hanya ada segelintir energi mental yang kuat yang dapat menghancurkan istana Niwannya. Selain itu, setelah mengalami penempaan dunia kegelapan, Lindong yakin bahwa dia akan dapat dengan sempurna mengendalikan energi mental yang meningkat pesat ini. Dengan lapisan kepercayaan ini, tentu saja tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk Lindong. Dia diam-diam duduk di ruang kosong, melahap energi mental yang kuat yang menyembur dari segala arah. Di bawah melahap ini, energi mental yang kuat perlahan menyebar dari tubuh Lindong. Bersambung. Terima kasih sudah menonton filmnya sampai dengan selesai. Jangan lupa bantu subscribe dan like ya. Oke, sampai jumpa.